Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar ya, walaupun hanya di rumah aja. Nah, teman-teman, kita masih membahas pengukuran, sama seperti pada pertemuan sebelumnya juga kita membahas pengukuran, namun pada video kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, mengetahui lebih lanjut tentang besaran pokok dan besaran turunan, coba kalian masih ingatkah apa itu besaran dan apa itu satuan? Coba masih ingat? Ya, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai, sedangkan satuan itu adalah pembandingnya ya. Nah, contohnya di sini sama seperti kemarin. Misal di sini ada massa bola basket 3 kg. Nah, artinya massa itu adalah apa? Kemarin besaran dan kilogramnya adalah satuan. Oke. Nah, perhatikan di sini. Satuan dari besaran massa itu adalah kilogram. Tadi ya, seperti tadi. Massa satuannya adalah kilogram. Kemudian satuan dari besaran panjang itu adalah meter. Dan satuan dari besaran waktu adalah second ya. Dan masih banyak lagi. Nah, dapat disimpulkan bahwa satuan-satuan itu tidak terdiri atau diturunkan dari besaran lain. Artinya satuannya itu sendiri ya, teman-teman. Tidak diturunkan atau tidak terdiri dari besaran-besaran lain. Nah, jadi besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri, tidak diturunkan atau terdiri dari besaran lain. Nah, satuan dari setiap besaran pun berbeda-beda. Contoh yang pertama, besarannya panjang, gitu kan. Satuannya bisa meter, bisa sentimeter, bisa kilometer, bisa inch, bisa kaki. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalkan besarannya suhu. Nah, satuannya kan bisa Celsius, bisa reaumur, bisa Kelvin, banyak ya teman-teman. Nah, tidak semua satuan itu dapat digunakan secara umum, sehingga sering membingungkan orang. Jadi, istilahnya antara orang yang satu dengan orang yang lain mungkin berbeda ya. Ada yang menggunakan meter, ada yang menggunakan sentimeter. Nah, oleh karena itu para ahli menetapkan satuan baku yang disebut dengan sistem internasional. Nah, apa aja besaran pokok dan sistem satuan internasionalnya? Nah, kita singkat untuk mempermudah kalian menghafalnya. Kita singkat dalam kata jiwa SMP. Nah, apa aja itu jiwa SMP? Ada 7 besaran pokok yang harus kalian tahu dan satuannya menurut sistem internasional. Disingkat dalam jiwa SMP. Nah, kita lihat di sini. J-nya itu adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol. Kemudian I-nya itu adalah intensitas cahaya, disingkat dengan kandela. Kemudian waktu itu waktu itu satuannya adalah second atau detik. Kemudian A-nya adalah arus listrik atau kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Kemudian S-nya itu adalah suhunya itu satuannya adalah Kelvin ya. Jadi kalau misalkan kita melihat biasanya suhu udara itu berapa derajat Celcius, nah kita harus konversikan dulu ke Kelvin. Kemudian massa itu satuannya adalah kilogram. Dan yang terakhir P adalah panjang, satuannya adalah meter. Nah, jadi satuan sistem internasionalnya adalah meter ya teman-teman. Kita boleh menggunakan sentimeter, kita boleh menggunakan inch, kita boleh menggunakan apapun itu. Yang penting kita harus konversikan ke dalam meter sebagai acuan kita agar lebih baku. Nah, untuk besaran turunan, perhatikan contoh pernyataan berikut.
kecepatan mobil 60 km per jam. Nah, coba kita lihat di sini kecepatan itu adalah besaran dan kilometer per jam adalah satuan. Nah, artinya apa? Untuk mendapatkan kecepatan itu diperoleh dengan membagi besaran panjang dan besaran waktu. Dapat dari mana? Dilihat dari satuannya. Nah, satuannya di situ adalah kilometer per jam. Kilometer itu punyanya jarak atau panjang ya. Nah, jarak atau panjang satuannya kilometer. Nah, dibagi jam. Jam itu adalah waktu. Artinya, untuk mendapatkan kecepatan, kita harus membagi dulu besaran panjang atau jarak dibagi dengan waktu. Nah, seperti contoh lain. Luas persegi panjang adalah 12 meter persegi. Nah, kita lihat di sini. Artinya, besaran luas diperoleh dengan mengalikan panjang yang satuannya meter dan lebar satuannya meter. Jadi, untuk luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, artinya untuk mendapatkan luas itu harus mengalikan panjang yang satuannya meter dan lebar satuannya meter. Maka meter kali meter kan hasilnya, lihat di sini satuannya meter kuadrat ya, meter kuadrat. Karena panjang itu panjang dikali lebar, hasilnya adalah meter kuadrat satuannya. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang diperoleh dengan cara mengalikan atau membagi besaran pokok. Nah, besaran pokoknya itu contoh seperti tadi luasnya itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Nah, lebar itu masih masuk ke dalam panjang ya, panjang. Karena sama-sama satuannya sama-sama meter, seperti itu. Nah, contoh besaran turunan. Besaran turunan itu ada kecepatan, ada percepatan, ada luas, ada volume, ada gaya, ada daya, dan lain-lain. Nah, seperti tadi sudah diketahui bahwa ada satuan sistem internasional yang menjadi acuan agar orang tidak bingung. Nah, untuk menyamaratakan, maka ada konversi satuan namanya. Konversi satuan itu adalah mengubah satuan dari suatu besaran ke satuan lain tanpa mengubah nilainya. Oke, contohnya 100 cm itu sama dengan 1 meter. Bisa difahami ya, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Oke, atau misal 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kita acukan ke satuan sistem internasional, jadi ke meter. Kita ubah semuanya ke meter. Kemudian misal dari massa 20.000 gram itu sama dengan 20 kilogram. Nah, karena tadi di sistem internasional, satuan sistem internasional untuk massa itu ada kilogram, maka kita konversikan semuanya ke dalam kilogram. Gitu, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, 20.000 gram sama dengan 20 kilogram. Kemudian, contoh lain, misal 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi karena tadi satuan sistem internasionalnya adalah second atau detik, maka kita harus ubah ke dalam detik. Dan misal di sini satu lagi adalah 1 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Jadi karena satuan sistem internasionalnya adalah Kelvin, maka harus diubah ke dalam Kelvin. Seperti itu ya, teman-teman. Ini hanya contoh. Kemudian alat ukur besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk misal yang pertama adalah panjang. Panjang itu bisa diukur dengan menggunakan mistar atau penggaris, kemudian jangka sorong dan mikrometer skrup. Mikrometer skrup sama jangka sorong biasanya untuk mengukur diameter, mengukur kedalaman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian massa. Massa dengan berat itu dua hal yang berbeda ya, teman-teman. Nah, massa itu kita bisa ngukur dengan neraca analog dan neraca digital. Neraca analog mungkin biasa
kalian lihat di pasar-pasar yang pakai timbangan, pakai besi atau logam, nah itu menggunakan neraca analog. Sedangkan neraca digital itu biasanya sama seperti timbangan-timbangan yang sudah keluar langsung angka. Oke. Terus ada waktu. Waktu itu bisa alat ukurnya itu bisa arloji, stopwatch, ada juga kalau zaman dahulu ada jam pasir. Kemudian untuk kecepatan ya, untuk di besaran turunannya ada kecepatan. Kecepatan itu bisa diukur menggunakan speedometer. Dan yang terakhir ada gaya, itu bisa diukur dengan dinamometer. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Ini hanya sebagian saja. Nah, jika kalian paham, nah mungkin ini juga sudah pernah di SD, kita akan mengubah atau mengkonversi satuan ke dalam satuan internasional. Nah, coba kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. 500 gram itu sama dengan berapa kilogram? Dan yang kedua adalah 20 kilometer sama dengan berapa meter? Nah, mungkin waktu SD kalian sudah pernah ya mengkonversi dari gram ke kilogram atau dari kilometer ke meter. Ini bukan sesuatu hal yang sulit harusnya di SMP ini ya. Jadi tulis jawaban kamu di kolom komentar video ini. Jangan lupa disertakan nama dan kelasnya ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.